Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wajahmu agak tak mbah? Wajah yang mbah hamba kita. Saat ini saya sekarang di Muara Enim. Tadi dari Lahat perjalanan 1 jam. Mohon doanya semoga lancar dan barokah. Sebelum saya mulai prosesi ijazahan ini, terlebih dahulu saya pertama mohon maaf tadi karena sempat live di channel ini dalam keadaan ruqyah massal, sehingga wajahnya terlihat secara jelas wajah pasien, dan ini bertentangan dengan hati nuraisana dan juga dengan 99. Tunggu aja banter-banter ah. Saya mohon maaf. Kalau HP-an dilihat dulu toh bro. Sebentar, ini ada Pak sopir HP-an sambil nelpon. Iya toh? Astagfirullah. Sebentar, ini ada terlalu tergesa-gesa. Ingat loh, al-ajal mepet. Nah baik, ayol hadirin, saya mohon maaf. Ini karena ini loh, di depan itu bukan tim kita, itu terlalu cepat, jadi saya mohon maaf para peserta. Ayol hadirin, jadi sering kita ini ada orang itu kalau kena santet, ini kan ketika kita pencarian buhul, maka si pasien ini akan merasakan ketarik ke satu energi jikalau deteksi buhulnya melalui metode yang sudah kita ajarkan di JRA. Itu siapapun, orang Nasrani, orang Hindu pun cara ngecek buhulnya seperti itu. Cuman kalau orang non muslim, cara ngecek buhulnya tidak pakai mereka nggak bisa baca Quran tuh. Jadi cukup dia suruh nirukan, kita minta minta misalkan dia begini tangannya, dia akan misalkan orang Nasrani terkena santet misalkan, maka kita cukup tangannya suruh begini, camkan mata begini, terus sampean ucapkan bismillah, hamdalah, sholawat, kemudian ya Allah, jika mereka orang ini terkena sihir, orang di hadapan saya, Allah berilah hidayah dia. Nah jadi kita doakan hidayah dulu, berikan hidayah dia, dan tunjukkanlah ke dia media santetnya ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah, sedangkan dia ya menurut kepercayaan dia tentunya. Kita tidak perlu memaksa orang masuk Islam. Kemudian kita tiupkan ke tangannya, gitu. Nanti dia akan deteksi. Innama amruhu idza arada syai'an. Tetap kita meminta kepada Allah dan jangan mencaci maki Tuhan mereka. Terus tiupkan ke tangan. Nanti dia akan ketarik ke satu energi. Sebagaimana saya ada di YouTube itu, saya ngeruqyah orang Hindu. Nah itu dia ketarik ke maaf akhirnya agak kurang pelan-pelan, telepon sana suruh pelan. Mana ini suruh yang basuh suruh pelan karena saya sedang streaming. Itu jangan diurus saja depan, guys, santai aja kita, biarkan dia semaunya. Baik ayol hadirun, saya mohon maaf ini karena terganggu dengan supiran orang belok-belok ya. Baik, setelah itu dia akan ketarik. Nah pertanyaannya, pelan mawon.
baik. Setelah dia ketarik ke satu energi, dia akan, kita kadang bingung ini adakah ada fisiknya atau tidak, kan begitu. Nah, ada beberapa cara mendohirkannya, tapi ini kadang besar kadang tidak, tergantung media. Seperti begini loh, dia media foto itu nanti didohirkan tidak bisa karena memang melalui foto, tapi secara gaib di depan rumahnya ada energi. Tapi kadang-kadang memang fisik, misalkan paku yang dibungkus kain putih yang dikirim, yang ditutupi di rumahnya dukun, di atas piringnya begitu misalkan, maka nanti secara gaib itu pakunya ada di depan rumah kita. Ya itu fisik, itu fisik, tapi dia mendemnya kadang-kadang ya gaib dari rumahnya begitu. Baik, ayol hadirun. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang itu tidak muncul buhul itu. Maka perlu diketahui bahwa memang ada dua, ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Jadi tidak setiap ijazah yang ini ijazah nanti tidak harus berhasil ya. Cuman ada salah satu ikhtiar saja. Dan saya ambilkan di kitab Hawasul Quran karya Imam Ghazali, tapi di situ tentang dari Imam Ibnu Qutadah ya, tentang harta karun yang terpendam. Jadi kalian juga bisa nanti membaca harta karun yang terpendam. Tak perlu menggunakan bantuan jin, karena kalau informasi dari jin itu tidak bisa dijadikan pegangan. Misalkan ada orang mediasi ngomongnya jin begini, terus dia digali sungguhan, belum tentu, karena yang dilihat jin itu bukan alam syahadah, tapi alam gaibnya jin. Makanya kalau ketika dilihat di syahadah belum tentu ada begitu. Nah, kalau di ijazah saya ini memang ikhtiar zahir, ikhtiar batin bukan dari jin, tapi memang ayat-ayat yang sudah di istiqra, di tajribah oleh para ulama. Langsung saja, caranya adalah kita bisa membacakan ayat. Mohon maaf. Yang pertama yang harus diketahui, kita cari kain hitam atau kain putih terserah, tapi yang bagus hitam saja. Sebab begini, kalau sesuatu sudah kontribusi dengan khodam, terus dia itu hilang fisiknya hilang, maka secara otomatis energi negatifnya itu melebur jadi benda fisiknya tadi, benda material tadi sudah berubah inaljun, sudah berubah jadi gaib begitu. Oleh sebab itu, maka untuk mendohirkannya, dia ini tidak langsung muncul, tapi perlu namanya kain. Meskipun nanti resikonya kita dianggap sulap begitu ya, tapi tentu kita wa qul i'malu fasayarallahu lakum wa rasuluhu, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi kalau orang ngomong apa ya hak-hak mereka kan begitu, tapi intinya kita ikhtiar. Jadi caranya, misalkan dia satu orang ketarik ke satu energi begitu, kamu letakkan kain putih kan begitu, terus kamu baca ayat, dua pilihan ya, yaitu sebagaimana yang di kitab Hawasul Quran karya Imam Ghazali dari Imam Qutadah itu ada, karena syaikhun min ahlin Makkah matalahu walad ila akhirih. Nah, ceritanya panjang ini, intinya ada ayat untuk menemukan harta karunnya, dan ini dikisahkan para ulama ini menemukan, bahasanya di sini ruqyatun syarifatun, di ruqyah yang mulia. Jadi membaca ayat ini bukan sebagaimana di ilmu hikmah menggunakan tenaga dalam, enggak. Ini ruqyatun syarifatun, yaitu ayat-ayat yang mulia untuk mengeluarkan harta karun atau menemukan harta karun. Kalau ini tadi mendohirkan buhul, caranya yaitu setelah kain putih itu diletakkan, kamu baca hamdalah, sholawat, pegang tempat yang terindikasi ketarik tadi, kemudian
Hamdalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat An-Nisa ayat 58. Saya ulangi. An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi niatnya itu kalau kalian pengen nemukan harta karun ya. Tapi bisa saja diniatkan dengan yang penting kita husnudzon terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana Imam Ghazali ketika kita berubat dengan Al-Qur'an itu syaratnya adalah bi husni dzannika ala al-Qur'an, harus husnudzon kita terhadap Al-Qur'an. Jadi ketika membaca ayat itu kita harus merasa memuliakan Al-Qur'an. Bukan dunianya ini tidak terlalu penting atau bukhul santetnya ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kita ini memuliakan Quran. Sebagaimana cerita kemarin orang masuk surga karena satu ayat. Nah, setelah kamu baca Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah haknya. Artinya hak yang berhak yang kepada ahlinya. Artinya bukhul ini kan, untuk menemukan bukhul ini hak-hak hati kita terus bertadabbur, ya Allah, ini penemuan bukhul ini hak-hak seorang peruqyah, maka temukan ya Allah, wujudkan gitu. Dibaca 7 kali. Atau ayatnya surat Al-Baqarah ayat 72. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, itu diulang-ulang, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, sambil tadabbur, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya Allah, Allah lah yang mengeluarkan benda-benda dalam tadabburmu, benda-benda yang kamu sembunyikan. Artinya bukhul ini kan santet dari dukun tuh. Jadi media santet tuh yang dikirim dukun tuh. Ya, kamu doa kepada Allah, ya Allah, wujudkanlah bukhul santet dukun ini di hadapan saya, ya Allah. Sambil bertadabbur, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun 7 kali. Lalu kamu niat saja mendohirkannya. Bismillah, wujud, dohirkan. Apakah pertanyaannya pakai tenaga dalam? Jawabannya tidak pakai tenaga dalam. Niat mewujudkan, terus dibaca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Sudah. Sinyalnya nyun sewu. Nanti kalau mati sinyalnya berarti sudah putus ya. Mohon maaf. Jadi itu saja. Jadi didohirkan, sekali lagi ini kadang berhasil, kadang tidak. Tetapi apa salahnya jika dicoba? Sinyalnya tidak bisa. Oh ya. Jadi mohon maaf, ini sinyalnya baru bisa. Jadi kemarin ada Banten itu tanya, Gus, ini ada ikan arwana 50 juta itu hilang di akuarium, padahal akuarium yang mengindikasi memang itu ada sihirnya dan ada yang mencuri, jin yang mencuri. Kemudian dia bingung, Gus, ini gimana cara nampakkan? Kemudian jadi mereka tanya, Gus, bagaimana ini? Akhirnya saya kasih amalan itu dengan kain putih terus ditutup, terus kemudian juga alhamdulillah meskipun sudah meninggal ya, artinya ikan arwanyanya sudah meninggal. Dan itu muncul tiba-tiba di bawah akuarium. Jadi awalnya tidak ada, dicek akuarium tidak ada, memang pembantunya juga tidak ada. Tapi setelah diruqyah dengan cara mendohirkan yang gaib, jadi ini adalah untuk
silahkan saja untuk semua hal yang sifatnya gaib yang ingin dinampakkan. Tapi yang jelas bukan jin ya. Kalau jin dinampakkan nggak ngarah bisa. Meskipun kalau seandainya saya ditantang misalkan ini bisa dohirkan jin di live ya, di hadapan kita. Karena memang jin, kalau jin tidak bisa. Ya ini khusus barang-barang yang pernah dipegang oleh jin, misalkan santet atau harta karun dari dipendang dengan jin seperti itu, maka difisikkan tadi tentu nanti juga fisik, munculnya fisik, bukan tarian, hasil tarian gitu ya, energi yang orang-orang yang pakai tenaga dalam yang terlihat ada pusaka-pusaka terus didohirkan, bukan seperti itu. Tapi ini khusus untuk barang-barang fisik yang dikirim fisik kemudian dia berubah ke gaib. Insya Allah nanti bisa. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu para praktisi JRA dimanapun berada untuk membantu sahabat-sahabat atau sedulur kita semua yang mereka terindikasi kena sihir dan kita sulit untuk menemukannya. Mudah-mudahan amal panjenengan semua dapat menggembirakan Rasulullah SAW, usaha-usaha panjenengan untuk membantu kaum muslimin sembuh dari penyakitnya, dapat membuat jenengan bahagia kelak di akhirat. Dan karena panjenengan memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai media untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, matur nuwun. Dan sekali lagi saya mohon maaf jikalau tadi live-nya insya Allah nanti saya hapus karena salah ya, salah live yang tadi sore. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.